Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita pagi ini bersama dengan Syekh Ibadur Rahman Habib El Hakim selaku putra Bengkulu yang sampai sekarang menjadi hafiz juga ya, dan penerima sanad tertinggi Quran di dunia nih Syekh. Alhamdulillah. Gitu. Nah itu gimana tuh Syekh? Maksudnya kalau penerima sanad Quran? Jadi di agama kita itu ada istilah sanad. Sanad itu artinya mata rantai keilmuan. Oh alamat. Jadi dari mana kamu ambil ini, dari mana. Nah, Quran gitu juga ada mata rantainya. Guru ana itu alhamdulillah Syekh ana beliau tertinggi di dunia. Jadi tertinggi di dunia itu ada dua, Syekh Misbah Ibrahim Ad-Dasuki, satu lagi Syekh Isa Ma'sarawi. Antara beliau dengan Rasul itu ada 28 guru gitu, 28 orang. Alhamdulillah ana berguru sama beliau dan beliau berikan sanad Quran. Sanad itu. Oh alhamdulillah, berarti deket banget ya itu artinya ya. Itu apa? Secara apa ya, keilmuannya, pendidikannya juga gitu ya, sama guru-guru yang di atas sampai jenjangnya langsung ke Rasulullah langsung ya. Kayak gitu. Nah, kalau saya sendiri tadi sempat bilang bahwa metode jari, menggunakan jari itu membantu gitu kan. Tapi sempat terjeda tadi, kalau untuk waktu-waktunya yang baiknya seperti apa nih sih kalau kita mau menghafal Quran dan murojaahnya seperti apa? Kalau menghafal itu biasanya ataupun enaknya itu pagi, karena kan belum ada pikiran, masih fresh otak. Jadi setengah jam pagi itu lebih manfaat daripada 2 jam siang ataupun malam. Jadi kalau menambah di pagi hari. Kalau murojaah itu biasanya karena pondok saya itu nggak fokus, maksudnya nggak fokus ke tahfiz itu bukan cuman Quran doang. Jadi kan pagi belajar, pada asar belajar kitab, malam belajar hadis. Jadi waktu murojaah itu hampir nggak ada. Waktu murojaah akhirnya di waktu sholat tahajud, kemudian sholat duha, qobliyah ba'diyah. Itu alhamdulillah dapat 3 juz sampai 5 juz sehari. Iya. Kemudian di hari libur, Di hari Sabtu libur sama Ahad. Oh berarti memang harus sering ya, diulang-ulang juga ya saya gitu. Karena juga kalau nggak kita ulang ya percuma juga, menghafalnya juga nanti akan hilang-hilangan juga ya saya. Hilang. Dengan metode gimana pun kita bantu juga kalau semua metode itu pasti harus pengulangan. iya kan ya. Gitu. Bahkan ada yang mengatakan, Ustadz juga yang mengatakan bahwa ya lebih baik kita mengulang daripada menambah hafalan, daripada hilang ya saya. Iya, menambah hafalan itu hukumnya sunnah. Sunnah. Menjaga yang udah dihafal itu wajib. Wah, iya. Artinya memang sering-sering, dan mungkin di sholat sunnah yang kita lakukan dengan sendiri itu bisa menjadi waktu yang paling tepat mungkin ya. Iya, kita kan udah setoran sama manusia kan, sama syekh, sama guru. Nah, setoran sama Allahnya itu waktu sholat. Oh, iya. Setoran langsung ke yang punya kalam kan. Benar. Nah, di usia 15 tahun itu berarti diberikan predikat sudah hafal 30 juz. Itu baru selesai. Baru selesai ya. Baru selesai. Nah, selanjutnya setelah 30 juz itu kan artinya tetap menjalankan aktivitas tuh saya. Gitu. Sekolah pun tetap jalan berarti artinya. Sekolah tetap jalan. Cuma waktu itu kelas 1 SMA, kelas 2 SMA itu banyak ikut ini musabaqah. Jadi kan waktu itu mewakili Bengkulu. Ya, pertama ikut di kota dulu, kemudian di provinsi. Jadi setengah tahun itu kadang di Bengkulu. Iya. Nah, itunya prestasinya apa aja sih yang pernah didapat? Alhamdulillah nasional itu sering mewakili Bengkulu. Sudah 5 kali. 5 kali. Nasional, MTQ nasional ya? MTQ nasional, Masya Allah. Dan aku pengen tahu dan gali juga cerita tentang pengalamannya sampai belajar ke Al-Azhar. Itu cerita pertamanya dapat peluang dari mana, terus sampai bisa menempuh pendidikan dan selesai ya? Pertama itu ada guru, dia lulusan Al-Azhar juga. Awalnya itu kami mau ke tempat lain gitu, ke Madinah atau ke Maroko. Cuman beliau ceritakan ada manhaj ataupun cara belajar syekh-syekh di Azhar. Jadi ternyata Azhar itu
memiliki pemikiran wasatiyah, artinya moderat. Moderat itu dia nggak terlalu keras, nggak terlalu radikal dalam beragama, dan nggak terlalu lembek juga dalam beragama. Jadi tengah-tengah. Misalnya masalah mazhab fikih. Kalau di Madinah itu dipelajari mazhab Hambali saja. Di Indonesia Syafi'i saja kan. Iya. Di Afrika Hanafi saja. Nah, kalau di Azhar itu semuanya dipelajari. Semua mazhab pendapat fikih dipelajari, sehingga kita memiliki hati yang luas gitu. Ada orang berbeda, selama itu ada dalil, ada pun landasan. Saya dari guru saya, udah nggak usah dibahas lagi gitu. Kalau sekarang kan di Indonesia tuh musing ruwet, masalah ulang-ulang terus, masalah kunut, masalah mengucapkan Natal itu diulang-ulang terus. Iya. Sebenarnya selama dia punya alasan, ya udah alasan dia gitu ya, nggak usah diributkan lagi. Nah itu yang membuat motivasi saya masuk ke sana. Alhamdulillah di 2019 itu ada pembukaan tes yang diadakan oleh Kedubes Mesir di Jakarta. Itu berarti baru selesai benar sekolah? Belum selesai sebenarnya. Oh, belum selesai. Belum selesai. Itu Terus? buat yang lulusan tahun 2018. Oh iya. Jadi ke sana sebenarnya ngobrol aja langsung sama syekhnya kan. Saya belum lulus, saya cuman nganggur setahun tuh mau ngapain dah, saya malah ntar nggak semangat lagi mau kuliah gitu. Iya. Akhirnya alhamdulillah kan enaknya orang Mesir tuh selama dia senang sama kita ya udah langsung aja gitu. Nggak kalau orang Indonesia kan terlalu ketat prosesnya. Misalnya ujian tulisnya harus sekian, ujian lisannya harus sekian gitu. Bahkan di di kampus juga kalau misalnya syekhnya bilang kita cocok gitu lanjut gitu. Masya Allah. Berarti itulah mungkin kemudahan yang diberikan diberikan Tuhan juga ya. Iya, gitu itu ya? mungkin wasilahnya. Seharusnya belum bisa ikut saya tuh. Oh, harusnya tahun depan. Harusnya tahun depan. Iya kan? Kayak gitu. 2019. Artinya itu prosesnya nggak ada apa-apa. Maksudnya ada nggak cerita yang bisa, siapa tahu misalnya yang melihat juga, oh kayaknya anak saya juga bisa nih gitu kan, ikut kayak saya Ibad juga. Kalau Azhar itu ada banyak jalurnya. Jalur yang biasa itu jalur Kemenak. Jadi Kemenak ngadain ujian di UIN setiap daerah. Setiap daerah ya. Nah, nanti diambil sekitar 1.000 orang, kemudian 20 orang beasiswa. Oh, 20 orang beasiswa. Nah, 1.000-nya mandiri. Iya. Nah, atau ikut kalau Gontor ya khusus orang Gontor. Sama Kedubes tadi. Kedubes buka open house dia, kemudian datangkan syekh. Oh, berarti Syekh Ibad sendiri dari Kedubes tadi ya? Iya, dari Kedubes. Dan milih Kedubes tuh karena lebih enak. Kalau kita ikut Gontor, nanti harus ngabdi di Gontor. Oh iya. Ikut tes NU harus ngabdi di NU. Nah, NU. kalau di Kedubes itu kan karena memang punya Mesir, dia nggak minta pengabdian. Jadi udah lulus, ya lulus pulang. Bisa memberikan ilmu-ilmunya juga lebih leluasa gitu ya? Iya, lebih leluasa. Gitu. Oke. Nah, saat itu berarti di tes ini juga ngaji dan lain sebagainya. Alhamdulillah kan jadi kan yang ikut 500 orang. Iya. Dimasukkan ke ruangan itu sekitar 50 orang. 50 orang. Jadi dipilih dari 50 itu 1 orang. Jadi pintar-pintar kita itu caper lah sama syekhnya gitu. Iya. Gitu. Jadi mumpung pas saya dapat giliran ngomong bahasa Arabnya lebih lama gitu. Habis itu ditanya hafalan, alhamdulillah langsung bilang 30. Iya. Terus beliau seneng langsung beliau tulis. Terus yang sisanya itu nggak ditanya lagi sama saya. Masya Allah, dapat keberkahan itu ya. Tapi Alhamdulillah. ditahan dulu gitu ceritanya. Pasti banyak sekali pengalaman-pengalaman di Al-Azhar sendiri untuk Syekh Ibad sendiri. Dan untuk para pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini.